semuanya, kembali lagi di Jelas Jejak Alas. Kenalin, aku Rizky yang bakal nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan, tentunya ngobrolin tentang alam dan lingkungan. Tapi kali ini aku nggak bakal sendirian, karena bakal ditemenin sama partner aku, yaitu Kak Malina. Yuk kita langsung panggil aja. Halo Kak Malina. Halo Kak Rizky. Ya udah kita ngobrolinnya sambil duduk aja ya Kak. Oke, baik. Capek juga loh Kak Rizky. Dari mana Kak? Dari mendaki Polines nih. Apa kabar nih Kak Malina? Alhamdulillah kabar baik. Kenalan dong Kak sama teman-teman pemirsa para penonton Jelas. Oke, halo teman-teman Jelas. Kenalin aku Maulina yang bakal kita nanti berbagi informasi aja sih sebenarnya ya Kak. Iya ya. Apa sih kesibukan dari Kak Maulina? Mau ngelakuin apa? Atau sekarang lagi sibuk ngapain aja? Kedepannya mau ngapain aja? Apa aja dong Kak? Kasih Oke, tahu. kalau kesibukan kali ini aku tuh lagi sibuk yang pertama ya utama nih kuliah. Terus yang kedua tuh ya kita berorganisasi tentunya. Terus yang ketiga gak lupa refreshing pasti nih. Kalau boleh tahu, emang refreshingnya kemana aja sih Kak? Kalau buat refreshing kalau aku pengen nyalurin hobi ya, karena hobiku ini tuh di kegiatan alam. Jadi aku suka banget mendaki. Jadi refreshingku pasti mendaki sih. Nah ngomongin tentang pendakian, ini masih rame nih berita-berita orang hilang, orang kena hipo, orang mountain sickness ya Kak ya? Kalau Iya boleh ya, tahu. benar. Terus orang tersesat. Nah kalau boleh tahu apa sih pendapat dan faktor-faktor apa aja yang nyebabin kayak gitu tuh Kak? Oke, kalau menurut aku nih ya, buat orang-orang yang melakukan kayak gitu, dia kena mountain sickness karena terus hipotermia ya, termasuk mountain sickness itu terus hilang, itu karena dia belum memahami ini sih, bagaimana manajemennya untuk mendaki kayak gitu. Aduh ngomongin manajemen pendakian, kayaknya ini aku ngewakilin teman-teman semua pada belum paham nih Kak, apa sih itu manajemen pendakian? Oke, manajemen pendakian ini sih sesuatu yang kita bisa rencanakan ya untuk sebelum, ketika melakukan dan sesudahnya kita melakukan kegiatan pendakian tentunya. Emang seberapa pentingkah manajemen pendakian itu? Oh, kalau seberapa penting menurutku sangat-sangat penting manajemen pendakian ini. Soalnya dimana kita tuh merencanakan sematang mungkin. Jadi kita tuh nggak berlebihan ataupun nggak kekurangan kayak gitu untuk mengatur perjalanan kita, perbekalan dan lain-lain sih. Nah dari kasus-kasus yang terjadi itu, kira-kira apa sih kurangnya mereka tuh dalam manajemen pendakian? Oke, kalau menurutku untuk pertama ya, untuk yang hilang, pastinya pasti dia belum tahu tentang informasi gunung itu sendiri, itu jalurnya seperti apa, terus medannya ya, terutama terus cuacanya di sana tuh seperti apa, sedang apa, terus habis itu vegetasi dan lain-lain. Sebenarnya lebih ke informasi gunungnya dia belum tahu. Jadi ketika dia melakukan kegiatan dia kan nggak tahu nih tempatnya kayak apa, jadi dia bisa kesasar atau hilang kayak gitu. Aduh ini kan berarti ngomongin informasi dan lain-lain. Kayaknya semuanya pada belum tahu nih Kak, apa aja sih yang harus kita ketahui? Oke, untuk manajemen pendakian ya maksudnya Kak Rizky ya. Iya Jadi betul. intinya manajemen pendakian ini yang pertama kita tuh harus tahu dulu tujuannya. Tujuan mendaki kita tuh apa? Mau mendaki wisata, mau mendaki ekspedisi atau bisa mendaki penelitian. Nah, kita ambil aja contohnya yang sering aku lakukan ya, itu pendakian untuk ekspedisi kayak gitu. Nah, terus habis kita udah tahu nih tujuan kita mau apa, mau ekspedisi kan. Nah, terus di situ kita cari informasi. Informasi apa sih yang kita mau? Itu pertama kayak mana sih lokasi yang cocok untuk ekspedisi kita, tujuan ekspedisi kita tadi. Nah, kalau misalkan kita mau ekspedisi, oh gunung terpanjang, kita cari informasinya. Gunung terpanjang itu apa di Indonesia kayak gitu kan. Terus bagaimana lokasinya, bagaimana di sana tuh bentuk vegetasinya, airnya bagaimana, itu kita harus tahu informasi-informasi dasar seperti itu. Nah itu kan informasi-informasi yang udah ada datanya ya Kak.
kayak ketinggian, vegetasi, terus hewan yang ada di sana, tumbuhan. Terus penting nggak sih Kak kalau mengetahui mitos-mitos yang ada di lokasi yang mau kita tuju? Kalau menurut aku mitos itu percaya nggak percaya sih. Kalau aku tuh menghargai aja mitos yang ada di sana. Karena kan kita punya ini ya pepatah ya. Gimana kita berada di situ budaya yang kita junjung ya kan. Jadi menurutku toleransi aja. Walaupun kita mau nggak percaya ya terserah. Cuma kita hargain aja yang ada kayak gitu. Termasuk itu kan juga budaya kan. Kita perlu jadi eh, pemuda Indonesia kan harus menjaga budayanya juga. Bener banget. Berarti itu juga termasuk penting ya Penting mengetahui dalam mitos-mitosnya manajemen, ya. iya. Nah, tadi udah informasi umum gunung tersebut ya. Ya. Selanjutnya apa nih Kak? Nah, terus setelah itu kita ada birokrasi atau perizinan. Nah, kita kan kalau mau datang di suatu tempat kita harus izin kayak gitu. Orang kita mau bertamu aja harus izin kan ya masuk rumahnya kayak gitu. Apalagi kalau ini kayak tempatnya udah ada pengelolanya. Jadi kita harus izin ke pengelolanya kayak gitu. Kira-kira perizinan apa yang terpenting dan harus dilakukan? Oke, perizinan yang pertama terpenting ya pastinya izin orang tua Kak. Kalau nggak dapat izin nggak ACC ya Kak? Nggak ACC lah, kita kan masih jadi anaknya kan, nah Ya, kita betul, harus betul. izin orang tua. Terus yang kedua kita membawa nama baik kampus, kita harus ada izin kampus. Yang ketiga kita izin pengelolanya atau BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, terus setelah itu kita juga ada nih birokrasi ke puskesmas, karena apa, ketika kita pendakian kan kita nggak tahu nih kita bakal di sana itu ada kecelakaan apa ya, kita berharapnya selamat, tapi untuk antisipasi meminimalisir resiko ya kan, kita izin ke puskesmas biar nanti ketika penanganan puskesmas itu udah siap kayak gitu, karena kita izin sama mereka, memberi tahu lah intinya. Berarti kita tetap ngasih backup gitu ya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Benar, iya. Nah, kita kan udah tahu informasi gunung itu apa aja. Terus kita udah dapat perizinan nih dari orang tua, BKSDA dan lain-lain. Masih ada lagi nggak yang harus kita lakuin? Masih. Apa tuh? Selanjutnya itu ada manajemen waktu. Nah, dalam manajemen pendakian ada manajemen waktu. Manajemen waktu di mana kita nentuin nih kita mau berapa lama kita ini ekspedisinya, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan sampai ada yang 6 bulan. Kan kita harus manajemen itu, karena dalam manajemen waktu itu kita kan bisa menentukan target kita, ya kan, target kita mana sih, oh kita punya beberapa informasi tingginya berapa kayak gitu kan, ketinggiannya, terus bagaimana kita bisa menelitinya, itu kan kita butuh manajemen waktu, mengatur waktunya biar seminggu ini kita bisa dapat semua informasi seperti itu. Berarti itu termasuk penting banget ya, Penting. karena aku kalau daki gunung dulu sebelum tahu manajemen itu kalau mau naik aja Kak, tanpa tahu waktu-waktunya atau harus berapa hari di sana. Nah, itu bakal berpengaruh sama namanya perbekalan dan perlengkapan yang kita bawa kayak gitu. Itu manajemen selanjutnya ya? Iya, manajemen selanjutnya. Jadi di sini kalau kita kan tahu nih kita mau mendaki 1-2 hari lah. Paling umum ya teman-teman tuh mendaki tiga hari ya, 3 hari atau 2 hari. Nah di situ kita bawanya berarti untuk perbekalan atau makanan untuk persiapan 3 hari kayak gitu kan, persiapan 2 hari yang kita bawa. Jadi di situ kita nggak sia-sia loh bawa makanannya, nggak mubazir, nggak kayak sisa ataupun kurang. Jadi itulah fungsi kayak kita manajemen waktu, karena bersangkutan sama perbekalan dan perlengkapan kayak gitu. Kalau perlengkapan nih Kak, kira-kira perlengkapan apa yang wajib buat kita nih? Buat kita kalau mau melakukan pendakian. Oke. Terutama perlengkapan yang pertama yang kita pakai ya, dari bawah sepatu. Sepatu tuh harus standar. Kita punya standar yang sekarang banyak ya sepatu-sepatu trekking yang standarnya udah bagus-bagus ya. Kalau harga banyak lah pilihan harga. Nah, yang penting kualitasnya aja yang kuat kayak gitu, yang aman untuk kaki kita. Terus kita pakai celana lapang atau sekarang ada celana quick dry kayak gitulah, yang nyaman, ringan dan mudah kering. Karena kita kan kegiatan di alam ya, nggak tahu nih hujan kayak gitu kan Kak, biar cepet
biar cepat kering ya. Kering kalau hujan. Terus habis itu kalau panas nggak kepanasan dan ringan. Kita nggak mau jalan-jalan beban toh. Gitu. Terus selanjutnya untuk baju ya seperti tadi, celana juga yang mudah kering tapi hangat juga. Kayak gitu, nggak tipis kayak gitu kan. Nih, kalau misal nih Kak, kita kan itu perlengkapannya termasuk banyak ya, Ya dan banyak harus banget. dipersiapkan ya. Iya. Kalau kita, tapi aku udah pengen banget nih naik gunung, pengen muncak, tapi aku nggak punya perlengkapan itu semua. Lebih baiknya itu aku lanjutin pendakianku atau gimana? Atau ada solusi lainnya? Oke, kalau misalkan kita nggak punya perlengkapan, kita usaha dulu dong, usaha cari. Mau pinjem teman kita atau mau beli kalau mampu ya kan, nggak maksa. Tapi kalau menurutku kalau kita nggak punya perlengkapan yang lengkap, mending kita nggak usah mendaki karena berbahaya, berbahaya banget. Karena di sini tuh kita jangan bergantung juga sama temen-temen kelompok kita karena kan nggak tahu ya, maksudnya di alam itu tuh berbeda gitu loh. Kita tuh ibaratnya itu walaupun jalan bareng-bareng tapi tuh ngurusin hidup sendiri gitu. Jadi kita harus tahu kayak kebutuhan kita tuh apa. Intinya keselamatan diri sendiri itu yang utama. Bener banget. Tadi kan udah nih dari perlengkapan yang kita pakai. Ya, Ada nggak sih perlengkapan yang tadi kan mau mendaki bersama teman, berarti kan ada benar-benar perlengkapan kelompok. perlengkapan Nah, kelompok. perlengkapan kelompok itu apa aja yang perlu Oke, disiapin? kalau perlengkapan kelompok ya mudah banget ya, mesti teman-teman juga tahu, teman-teman jelas. Teman-teman jelas itu udah tahu kan. Pertama tenda. Ada tenda itu sesuaikan dengan kapasitas kelompok kita. Mau berapa orang sih kita mendaki? Oh, satu kelompok itu kita biasanya 4 orang. Oke, kita cari yang tenda kapasitas 4 orang kayak gitu. Terus untuk perlengkapan lainnya seperti kompor, terus nesting itu tuh menyesuaikan aja. 4 orang nggak perlu dong bawa kompor 4, terus nestingnya 4 set gitu kan nggak perlu. Jadi cukup secukupnya aja. Jadi dihitung eh, semuanya itu ke pick up. Tapi kita bawanya meminimalisir mungkin barang yang kita bawa kayak gitu sih. Jadi benar-benar kerasa ya manajemennya. Benar. Terus itu kan tadi udah ada perlengkapan tuh. Terus selanjutnya masih ada lagi nggak yang harus kita siapin lagi? Ada lagi. Ya ini pertama pasti finansial, manajemen biaya. Ya Oh, kan? itu harus ya? Ya harus, kan kita mau kemana nih, kita pasti perlu manajemen biayanya, finansial kita itu juga diatur. Oke, kita berangkat menggunakan transportasi ini dengan biaya sekian, jadi ketika kita ngumpulin duitnya itu tuh cukup gitu loh. Ya bagus kalau ada estimasi lebih, tapi kalau kurang malah bahaya kan, jadi harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seminimal mungkin kita tuh mengeluarkan duit tapi hasilnya tuh semaksimal mungkin. Kalau aku tuh seperti itu. Ada tips gak Kak dalam manajemen biaya itu sendiri? Oke, dalam tips ini sih itu kita tuh benar-benar cari informasi selengkap mungkin di website. Sekarang kan internet banyak ya Kak Rizky. Nah di website itu kita cari yang terpercaya. Nah di situ pasti ada informasi dan kita harus tahu kemampuan kita. Jangan maksain kita naik pesawat kalau kita nggak mampu kan beli tiketnya. Iya. Jadi kayak oh misalkan mau ke Rinjani naik pesawat bisa, tapi ada lebih murah kita naik kapal. Nah ya lebih baik kita mending milih naik kapal kayak gitu. Tapi kalau budgetnya cukup buat pesawat kan nggak Ya masalah. boleh, malahan lo enak. Kayak menambah waktu. Ya, Jadi itu berhubungan ya, saling berarti berhubungan. semua manajemen itu saling berhubungan dan harus ada dan Iya dilaksanakan. benar, harus direncanakan semaksimal mungkin karena untuk menjamin terlaksananya tuh sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Tadi udah ada informasi, waktu, perlengkapan dan perbekalan, Ya, biaya. Terus kelanjutannya masih ada nggak? oke, ada lagi kan tadi kita mau pergi pasti kita naik sesuatu kan. Nah terus habis itu ada manajemen transportasi. Kita juga tahu dong kita mau ke sana tuh naik apa, jangan terus memutuskan untuk jalan kaki juga. Jadi kita harus tahu informasi transportasi apa yang harus kita
naikin, terus sampai sana itu kita harus eh, naik apa aja informasi kayak gitu. Jadi menurutku manajemen itu tuh benar-benar kayak bersangkutan ya, dari informasi, terus habis itu biaya, terus banyak lah. Tadi yang kita udah omongin, perbekalan, perlengkapan itu benar-benar kayak saling bersangkutan kayak gitu. Terus selain transportasi yang mau kita gunakan, ada lagi nggak sih Kak? Aku tuh dengar-dengar ada itu. Kan mountain sickness biasanya karena kekurangan obat atau Benar-benar. dia nggak bawa pertolongan pertama. Oke, itu Nah, hampir. ini kayaknya paling penting nih, Iya benar. urgent dan sangat-sangat penting. Oke, itu hampir terlupa ya aku ngomongin ya. Itu ada manajemen untuk P3K. Jadi di sini setiap anggota ya, kita kan kalau ekspedisi itu kan pasti berkelompok. Dan setiap anggota ini kita tahu kayak penyakit mereka apa, obat yang dibutuhkan apa. Kita tuh perlu tahu. Nah, di sini untuk manajemen P3K kita harus ngelis dulu nih obatnya apa. Penyakitnya deh, utama tuh penyakitnya. Penyakitnya pasti A tuh punya penyakit asma. Apa sih obat asma? Kita perlu nyediain obat asma. Nah, di obat asma itu kita berapa hari? Oh, kita mau pendakian 5 hari. Obat asma itu bergunanya untuk berapa hari sekali pakai kayak gitu kan. Nah, terus saya bisa carilah informasi kayak gitu sih. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit, terutama penyakit yang bawaan ya kan. Terus habis itu yang mungkin terjadi itu juga kita harus list dulu apa sih. Oh, di gunung ini nih, gunung ini tuh sumber airnya tuh sedikit ya kan, dehidrasi itu sering. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika nanti ada saudara kita ini dehidrasi kayak gitu. Itu fungsinya manajemen P3K, kita juga harus tahu penanganannya. Nah, terus itu kan persiapan-persiapan di luar diri kita ya. Pasti ada dong persiapan fisik buat kita. Ada Bener. nggak yang harus kita siapin buat diri kita sendiri sebelum melakukan pendakian? Ada dong pastinya kita perlu banget buat sering-sering olahraga, karena kalau kita jarang olahraga biasanya bakal kaget. Terutama kaki ya, kita kan mendaki menggunakan kaki, sering jalan, nah itu sering kaget. Jadi kita harus latihan fisik, paling enggak jogging lah setiap hari sebelum pendakian. 2 minggu sebelum pendakian kita udah mulai fisikan, ya hitung-hitung pemanasan gitu lah. Ya, tadi kan udah disebutin itu manajemennya udah semua atau belum Kak? Atau Oh, masih ada lagi nih manajemen yang belum kita sebutin? ada namanya manajemen operasional. Oh, ada Ya, lagi. satu lagi. Itu Emang apa banyak itu? sih. Kayaknya asing loh, operasional. Oke, manajemen operasional ini nanti gimana sih pembagian tugasnya? Jadi di manajemen operasional ini misalkan hari pertama ini si A itu yang membawa carrier. Jadi meminimalisir bawaan kita ya, tapi kita memanfaatkannya harus yang maksimal. Jadi kita harus menyediakan barang-barang itu sedemikian rupa sekomplit mungkin, tapi barangnya itu yang kecil, minimal. Jadi kita nggak terlalu terbebani kayak gitu kan. Nah, di situ nanti kita bagi. Oh, si A hari ini yang bawa carrier, si B yang masak. Besok gantian, si B yang masak, si B yang bawa carrier, si A yang masak. Kayak gitu. Jadi untuk manajemennya bisa gantian-gantian, nggak harus kayak kamu masak aja, kamu bawa aja. Itu kan bebannya terlalu berat kayak gitu. Betul banget. Itu kan jadi yang kita omongin itu kan untuk manajemen lebih ke anggota yang banyak ya Kak, buat melakukan pendakian berkelompok. Nah, kalau misal kita mau melakukan solo hiking nih, apa kita tuh bisa nerapin manajemen pendakian itu enggak sih? Mbak Rizky pengen pengen solo hiking nih. Aduh, enggak sih, ini tadi titipan. Oh, titipan. Oke, kalau mau solo hiking ya itu juga perlu pastinya, karena menurutku manajemen ini bukan cuma buat kelompok tapi pribadi. Oke, untuk waktu kita juga perlu perhitungan waktu, tergantung fisik kita kan waktunya itu. Terus habis itu manajemen yang tadi disebutin itu sebenarnya untuk pribadi itu penting. Malah di sini setiap mendaki itu ini sih bukan mengutamakan diri sendiri juga ya, tapi kayak kita
kita tuh harus mikir keselamatan kita dulu, karena kalau kita yang nanti kenapa-napa kita nggak bisa nolong orang kayak gitu loh. Jadi kita keselamatan kita yang utama, baru nanti kita bisa menolong yang lainnya kayak gitu. Jangan sampai kita niatnya nolong malah Ditolong. ditolong, betul banget. Terus kan berarti untuk manajemen operasional seorang solo hiking itu kan nggak bisa dibagi-bagi nih. Ada tips tersendiri nggak buat manajemen operasional solo hiking? Oke, solo hiking biasanya yang kenalan aku nih ya, dia tuh masih kayak gunung-gunungnya nggak terlalu tinggi, karena solo hiking kan pasti bebannya dia banyak kan, hanya dipikul sama dia sendiri kan, tasnya bareng-bareng yang mbak dia kan. Jadi kita cari lah lokasi pendakian yang emang sesuai dengan fisik kita kayak gitu. Oke, kita coba dari yang gunung yang pendek-pendek dulu kayak gitu. Gunung mungkin yang 2000, 3000 itu masih bisa sendiri kan ya. 3000 yang 3000 sekian ya, jangan 3600-an tuh deh. Udah terlalu tinggi ya. Ya sendiri nih kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bawanya barangnya pun sekarang ada namanya barang-barang ultralight. Apa tuh barang ultralight? Barang-barang ultralight itu dia mini, gimana ya? Barangnya tuh kecil, tapi fungsinya tuh sama kayak gitu. Fungsinya sama kayak dengan ukuran yang lebih besar. Iya, kayak yang kita ketahuin alat-alat pendakian yang lain kayak gitu. Cuma ini barangnya lebih kecil aja. Jadi bebannya kita nggak terlalu banyak kayak gitu. Apalagi kalau cewek ya yang solo hiking itu kan ya mager banget ya. Mager, bawaannya banyak tapi hobi ya udahlah. Mau nggak mau kita mencoba buat ke alat-alat itu kayak gitu. Sekarang juga banyak yang jual kayak gitu, Mbak Rizky. Tapi sebenarnya tuh kalau solo hiking tuh direkomendasiin nggak sih Kak buat dilakuin? Kalau aku pribadi sih enggak sih, karena resiko ya. Resiko pertama ya tadi, kalau kita nggak tahu gunungnya seperti apa pastinya, tapi kalau solo hiking kan udah tahu ya mau informasi apa, cuma ya kita nggak tahu kemungkinan besar tuh di alam tuh apa gitu loh. Nggak akan tahu apa yang terjadi ya. Bener, jadi kalau menurutku minimal bertiga lah. Kenapa itu Kak? Kenapa harus bertiga? Kan berdua udah ada temennya nih. Oke, misalkan nih Kak Rizky, aku, dan kita cari temen lain nih, siapa ya namanya, si Adi lah Ya misal si Adi ya. aku, Mbak Rizky dan si Adi itu mendaki. Jadi misalkan si Adi itu terluka, nah di situ Mbak Rizky bisa bantu untuk pertolongan pertama, si Adi dan aku bisa turun mencari pertolongan untuk mengevakuasi. Sedangkan kalau misalkan cuma berdua, aku sama Mbak Rizky nih, nah, nanti kalau misalnya aku terluka terus Mbak Rizky aku butuh dievakuasi, aku ditinggal, kalau misalnya aku ada kenapa-napa, siapa yang melakukan pertolongan pertama? Kan nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi minimal kita menyarankan untuk teman-teman jelas ya, itu kita melakukan pendakian minimal 3 orang. Terus selain minimal 3 orang, dari kalau 3 orang itu nggak bisa melakukan pertolongan pertama itu gimana? Kan sama aja gawat itu Kak. Parah sih. Sebenarnya kayak, jadi manajemen pendakian ini penting. Semua pendaki itu harus memiliki dasar manajemen pendakian ini, terutama manajemen P3K, pertolongan pertama, terus habis itu manajemen perjalanannya, kayak tahu lokasinya, plotting ya area-areanya, terus manajemen waktunya, itu benar-benar dasar. Jadi sebenarnya manajemen pendakian ini dasar yang wajib dimiliki sama teman-teman semua. Jadi jangan sampai kalian mendaki itu nggak tahu apa-apa kayak gitu. Tadi aku tuh dengar kata plotting. Itu kayaknya terlalu asing deh buat para pemirsa jelas Kak. Okay. Apa sih plotting tuh? Ngeplotting kayak apa ya namanya? Kita menentukan wilayah mana aja yang bakal kita lalui, ya kan. Kalau di peta itu kita menentukan pos-posnya, kita mau titik koordinat. Iya benar. Nah, pos-posnya di mana, nanti kita tahu titik koordinatnya. Kita bisa cek pakai aplikasi, bisa cek pakai kompas kayak gitu. Jadi kita nggak keluar dari jalur itu, gitu loh. Jadi kita pun tersesat, kita masih bisa balik lagi ke daerah itu.
Jadi tujuan utama dari plotting itu sendiri itu buat menentukan arah ya Kak. Bener Mana yang harus kita lewati, mana yang harus kita daki. bener. Jadi kayak intinya plotting itu ini ya, lokasi yang harus kita lalui. Jadi tujuannya kita lah intinya kayak gitu. Aduh, kayaknya kita tuh udah banyak ngobrolin nih tentang Kayak banget. manajemen pendakian dan lain-lain. Iya. Terus ada nggak sih Kak buat apa sih pesan-pesan buat teman-teman pemirsa, buat siapa tahu mereka mau nyiapin pendakian Oke. atau mereka mau melakukan ekspedisi refreshing Iya. dengan manajemen. Benar. Buat teman-teman jelas nih, aku pesen banget untuk kalian yang baru-baru mau mendaki, belum pernah mendaki, mau mendaki, terus habis itu kalian mau melakukan ekspedisi, kalian wajib tahu dasar manajemen pendakian yang aku udah sebutin itu. Kalian perlu belajar karena di sini mendaki itu bukan main-main, bukan hanya sekedar main-main. Walaupun tujuannya refreshing ya. Benar, walaupun tujuannya refreshing tapi bukan main-main ya, karena keselamatan itu yang utama. Jadi manajemen pendakian ini tujuannya untuk menjaga kalian biar selamat, aman dan nyaman tentunya. Tentunya buat mengurangi resiko-resiko kecelakaan dan mountain sickness. Bener, betul banget. Walaupun kita tidak bisa mencegah itu semua ya Kak, Iya, tapi bener. kita setidaknya meminimalisir. Resiko ya kan. Udah. Nggak kerasa nih 30 menit udah kita lalui. Terima kasih buat semua penonton Jelas Jejak Alas. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode Jelas berikutnya. Terima kasih, see you. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to Panggil BWN banyak tapi hobi ya. Dan mau nggak mau kita Semuanya langsung ke main kamera sing kamera iki. Ora, iki nanti pas closing. Terus ke main kamera iki sing kamera loro. Tapi sebenarnya tuh kalau soal hiking tuh direkomendasiin nggak sih Kak buat dilakuin? Kalau aku manajemen perjalanannya kayak tahu lokasinya, plotting ya, area-areanya, terus manajemen waktunya itu benar-benar jasa. Jadi sebenarnya manajemen pendakian ini head in the clouds.